welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Viko. Untuk kalian yang baru nonton channel YouTube aku, setelah 6 bulan saya belum sempat untuk bikin konten. Kali ini saya tidak akan membahas tentang apa itu hidup minimalis atau sharing tentang hidup minimalis, tapi saya akan menceritakan pengalaman saya lepas IUD. Jadi saya sudah 8 tahun menggunakan KB IUD atau KB spiral. Mungkin teman-teman bisa saya sharingkan juga efeknya, efek menggunakan KB IUD meskipun dia tidak hormonal. Itu siklus haid kita tuh jadi lebih panjang dan juga lebih lama. Lebih panjang dan juga lebih lama, maksudnya tuh volume haidnya itu jadi lebih besar gitu. Kemudian juga karena banyak sekali yang kita keluarkan, impactnya itu kalau kita nggak ada asupan gizi yang cukup itu lemes biasanya. Kemudian efek yang ketiga itu adalah keputihannya itu lebih banyak gitu, beda, jadi kayak ada aroma yang aneh sih menurut saya pribadi gitu. Kalau selain itu dari moody atau mungkin ada efek ke kulit dan lain sebagainya, itu KB IUD atau spiral itu paling tidak berefek daripada semua KB yang pernah saya coba gitu. Dari KB itu pil, kemudian KB suntik ataupun KB yang lain, itu di KB IUD aja yang saya ngerasa tuh efeknya tuh kecil gitu. Kalau yang lainnya tuh banyak banget, terutama di hormonal ya. Apalagi kalau misalnya nih saya KB suntik ketepatan tuh saya nggak cocok. Kenapa? Karena jadwal head saya tuh berantakan semua gitu. Saya tuh nggak hanya nggak head, tapi bisa 2 bulan tuh head terus seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada masalah sih dengan KB IUD, tinggal bagaimana dokternya itu pintar atau tidak cara memasangnya, karena itu tuh sangat berpengaruh gitu kan, posisinya di mana itu sangat berpengaruh, dan juga potong benangnya. Nah, setelah 8 tahun itu saya putuskan untuk mau lepas KB IUD itu, bukan karena untuk program punya anak, bukan, karena saya tuh lebih ingin saat ini tidak ada KB sama sekali di dalam badan saya gitu. Saya pengen mencoba gitu, bahwa badan saya tuh tidak dipengaruhi oleh obat maupun dipengaruhi oleh benda asing dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk lepas IUD itu kemarin pengalaman saya itu ada pengalaman yang sebenarnya cukup bikin traumatik gitu ya. Nah, pada saat sudah masuk ke usia 7 tahun itu saya menggunakan KB IUD, saya kan pengen lepas IUD-nya. Nah, ketepatan dokter kandungan saya yang dulu pasang itu beliau tidak menerima kontrol KB maupun layanan lepas KB maupun pasang KB, hanya melayani yang urgent. Kontrol kehamilan itu pun juga pada saat periksa itu suaminya aja nggak boleh masuk gitu, hanya si pasien dan terbatas dan harus pakai masker double gitu ya. Nah, akhirnya tuh karena saya tuh merasa was-was, takut kalau misalnya tuh IUD-nya hilang atau apa, karena biasanya 1 tahun sekali tuh saya kontrol gitu ya. Saya kontrol posisi IUD saya tuh di mana, apalagi tuh yang di media sosial tuh ada tentang sharing yang serem banget itu, yang IUD-nya jalan-jalan gitu kan ya, kan serem banget itu. Tapi untungnya saya selama 7 tahun menggunakan IUD itu saya selalu rutin untuk kontrol posisi IUD saya di mana. Nah, karena saya ditolak waktu itu, saya tuh coba sharing gitu sama teman saya. Nah, pada saat saya sharing dengan teman saya, disarankanlah saya itu untuk lepas IUD di bidan gitu. Nah, teman-teman, ini saya tidak maksud menyudutkan profesi bidan atau apa, enggak. Ini hanya pengalaman dan itu pun dipengaruhi oleh kondisi psikologis masing-masing pasien ataupun juga kondisi bagaimana kejadian itu gitu ya. Nah, pada saat itu di bidan itu dimasukkan yang namanya alat sosor bebek gitu ya. Jadi dia awalnya tuh kayak kecil masuk ke dalam rahim kita. Di sana tuh langsung langsung kayak nyari gitu ya. Mengembang lah, buka gitu ya. Kemudian nyari benang itu dan udah diuter-uter itu gak ketemu benangnya. Mungkin itulah yang bikin saya traumatik. Kenapa? Karena perut saya itu kan kayak dicari-cari gitu loh, kayak diaduk-aduk gitu kan. Dan rasanya gimana ya, rasanya lumayan lah, apalagi karena saya itu penakut banget gitu ya, penakut benda asing masuk itu saya takut banget gitu ya. Nah, akhirnya tidak ditemukan, si bidan menyampaikan bahwa benangnya tidak ditemukan gitu. Tuh saya sudah kayak takut gitu loh, takut kalau hilang dan bla bla bla, tapi saya berusaha untuk tenang. Saya nyari video-video referensi, tapi dapatnya tuh juga video yang sama-sama yang IUD-nya hilang lah atau apalah.
akhirnya saya tuh belajar untuk cooling down, nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa, bismillah, tuh nunggu lagi sampai 1 tahun untuk pada akhirnya itu di apa namanya, di USG ke dokter kandungan. Harus kalau dokter kandungan itu pada saat melepasnya itu pakai USG, jadi lebih gampang gitu kan nemukan posisinya di mana. Nah, pada saat ke dokter kandungan saya tuh cukup ini sih, dokternya jadi sebel sama saya. Yang pertama, saya adalah memutuskan sesuatu itu terburu-buru gitu karena alasan takut saya lepas IUD itu karena sudah usianya 7 tahun padahal kadaluarsanya masih 8 tahun. Kemudian yang kedua, saya tuh dulu melahirkan sesar. Jadi saran dokter itu kalau melahirkan sesar itu perut nggak boleh diaduk-aduk tanpa USG gitu. Kenapa? Karena tuh rawan yang namanya luka gitu loh ya. Nah, qadarullah itu juga IUD-nya tuh masuk ke dalam. Jadi saya tuh sempet kayak ndredeg gitu loh, nggak siap mental sampai balik ke dokter kandungannya tuh sampai 2 kali, sampai yang terakhir itu siap mental. Itu pun dokter sama agak agak dalam tanda kutip, kalau ibu nggak bisa diajak kerja sama saya nggak mau ambil kayak gitu ya. Oke, saya beranikan diri gitu. Saya bilang, dok kalau misalnya nanti nggak ketemu dan bla bla atau nggak bisa gimana dok gitu kan, ya harus operasi bu gitu, dan operasinya itu sama dengan biaya operasi sesar gitu kan, karena kan harus bongkar ulang gitu kan. Ya sudahlah, saya tuh beranikan diri akhirnya dengan posisi ya seperti kayak orang melahirkan normal ya, nggak usah malu-malu lah. Di situ ada juga sih bidan asistennya dokter yang perempuan juga jenis kelaminnya. Nggak sakit sih waktu itu, kalau di dokter kandungan tuh nggak sakit, cuma dokter bilang ini tuh susah nggak ketemu dan bla bla. Saya tuh sudah mikir ya udahlah mungkin operasi ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Kemudian pada saat sudah selesai dokter bilang itu tadi sampai alatnya bengkong loh bu dan bla bla bla. Oh iya, ada sakit nggak? Kalau saya pribadi sih sakitan waktu yang di bidan itu yang nyarinya gitu, tapi ternyata surprise-nya itu IUD-nya sudah dilepas sama dokternya. Alhamdulillah, tuh kayak saya kegirangan banget gitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari pengalaman saya lepas IUD itu, kalau teman-teman tuh sesar dan KB-nya IUD lebih baik ke dokter kandungan. Kenapa? Karena kan kita tuh ada USG-nya juga dan itu lebih aman untuk kondisi dimana rahim kita itu pernah luka gitu, pernah luka. Karena takutnya kalau di bidan pas di oblek-oblek gitu ya, terus kemudian tuh nyenggol yang enggak ini kan gimana gitu. Apalagi kalau yang IUD itu dipasang pada saat sesar, beberapa dokter itu punya trik khusus untuk menyembunyikan benangnya, bahkan benangnya bisa diputus uh, paling pendek. Tujuannya sih sebenarnya untuk rasa nyaman pada saat berhubungan suami istri sih. Nah di situ, dan yang selanjutnya itu mungkin teman-teman harus melepaskan IUD itu di mana teman-teman masang, ke dokter kandungan di mana dia yang memasang KB IUD itu. Ya mungkin kalau di dokter biayanya mahal ya, bisa 5 kali lipat daripada bidan untuk lepas IUD. Tapi ngerasa safety-nya dan lain sebagainya itu kalau teman-teman melahirkan sesar lebih baik ke dokter kandungan. Tapi kalau misal untuk melahirkan normal ya nggak apa-apa ke bidan gitu. Bidan juga udah kompeten masalah itu. Terutama pada saat teman-teman pasangnya ke bidan, itu lepasnya ke bidan, itu ya recommended banget. Itu sih pengalaman saya. Jadi mungkin saya tuh kurang siap mentalnya aja, nggak usah takut KB IUD atau KB spiral. Sebenarnya yang penting kita kontrol setiap tahun sekali di mana posisi IUD kita itu berada. Mungkin secara totalitas gitu setiap kali kita datang ke dokter itu kan pasti lumayan ya budgetnya. Tapi dibandingkan dengan biaya 8 tahun non hormonal yang nggak begitu berefek ke kulit maupun ke mood kita, itu menurut saya jauh lebih hemat. KB IUD, KB menggunakan IUD menurut saya tuh jauh lebih hemat dan lebih safety gitu loh pasangan suami istri untuk menggunakan KB itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Apabila bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ataupun siapa aja yang membutuhkan informasi ini. Jadi sama sekali di sini hanya menceritakan pengalaman, tidak menyudutkan profesi bidan maupun dokter. Ini pure pengalaman yang saya alami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.